Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Pojok Programmer. Pada kali ini kita akan belajar tentang kode igniter versi 3, dimana pada pertemuan sebelumnya cukup lama tidak mengupdate kembali di blog maupun di channel YouTube saya. Hari ini kita coba instalasi kode igniter ya, dengan asumsi bahwa di komputer Anda sudah terinstall PHP ya. Kalau di Windows Anda bisa menginstal SAM, nanti di sana tersedia ada PHP, MySQL dan apa hasilnya. Nah, kebetulan di sini komputer laptop saya menggunakan Linux, jadi agak sedikit berbeda, tapi pada prinsipnya sama saja. Hanya di sini di komputer Linux saya tidak mengenal istilah drive C sama drive D. Nah, editor yang kita gunakan, editornya adalah code, browsernya yang kita gunakan adalah Firefox ya. Nah, sekarang mari kita mulai. Untuk menginstal kode igniter diperlukan Composer sebagai dependensi manajernya. Nah, jadi di sini di blog saya sudah ada keperluan apa saja yang dibutuhkan minimal untuk menginstal kode igniter ya di sini. Nah, di bagian kode igniter 4 sini ada tool dasar pengembangan. Di sini ada tool dasar untuk pengembangannya, apa saja yang dibutuhkan. Nah, di sini biasanya ya ada banyak tool yang digunakan, cuman kita tidak menggunakan kode igniter yang aneh-aneh ya. Kita gunakan yang sederhana saja. Di sini kita menggunakan kita gunakan Composer sebagai PHP paket manajernya ya, ini sebagai PHP paket manager. Kita gunakan PHP ya, kalau Anda di Linux, di Windows Anda gunakan SAM saja, install. Di dalam sudah ada segala, ada MySQL dan lain-lain. Editornya kita gunakan Visual Studio Code ya sebagai editor. Biasanya kalau yang belajar PHP yang sederhana itu biasanya menggunakan Notepad++ ya. Itu karena nanti di CI banyak perpindahan folder dan file, maka Notepad++ sudah tidak mensupport lagi untuk pekerjaan yang besar gitu ya. Nah, di sini kita coba akan membuat satu buah project ya. Nah, jadi tahap pertama adalah membuat project di CI. Yang pertama, pastikan dulu bahwa di komputer kita terinstall Composer. Nah, silahkan kalau yang belum menginstal Composernya silahkan diinstal ya. Nah, cara mengujinya adalah Anda jalankan Visual Studio Code, masuk ke menu terminal ini ya, ketik new terminal. Nah, di sini Anda ketik Composer. Nah, kalau sudah terlihat seperti ini, berarti Composer kita sudah terinstall, sudah ada ya. Nah, ini sudah terinstall Composernya. Kalau tidak keluar apapun, kemungkinan Composernya belum terinstall. Nah, untuk pengguna Windows silahkan di Google saja, nanti alamatnya getcomposer.org sini ya. Nah, ini pilih menu download. Nah, bagi pengguna Windows di sini ada download Composer setup untuk Windows, karena kebetulan
sistem operasi komputer saya Linux, jadi link ini otomatis hilang mengikuti sistem operasi yang kita gunakan. Nah, berikutnya setelah menginstal, urutannya adalah yang pertama install dulu SAM ya, jangan lupa, karena komposer akan mengecek apakah di komputer kita sudah ada PHP atau belum. Install SAM dulu. Nah, berikutnya baru install komposer. Yang ketiga install Visual Studio Code ya. Nah, ini kebutuhannya ya, kebutuhan perangkat minimal. Nah, ini kebutuhan perangkat minimalnya. Kalau sudah terinstall semua, baru kita bisa mulai bekerja. Nah, sini untuk memulainya, nah silakan kita membuat foldernya mau disimpan di mana gitu folder. Nah, kalau kita menggunakan SAM, biasanya semua project itu tersimpan di C SAM htdoc gitu ya, kalau Anda menggunakan SAM. Nah, perbedaannya dengan kode Igniter 4 ini, si folder project tidak mesti ada di C SAM htdoc ya, karena si komposer ini, si kode Igniter ini tidak menggunakan Apache sebagai web servernya, karena ketika di download, si kode Igniter 4 ini punya server sendiri ya, development server sendiri. Nah, jadi di sini untuk buat projectnya ya terserah mau di mana, mau di My Document, mau di drive D, mau drive C. Nah, adapun perintahnya di sini, langkah-langkahnya ya, langkahnya yang pertama adalah satu, jalankan Visual Studio. Nah ini ya, ini sudah jalan ya, ini sudah kayak seperti ini, Visual Studio Code-nya kayak gini, sudah jalan. Yang kedua, pilih menu terminal di atas ini, terminal, pilih new terminal. Nah, klik menu terminal, terus pilih new terminal. Nah, maka akan tampil di layar bawah itu, nah ini perintah, tempat mengetik perintah untuk membuat project terbaru, dengan catatan bahwa si komputer kita harus selalu terhubung ke internet pada saat akan membuat project baru dengan kode Igniter. Kalau telah selesai, boleh internetnya dimatikan, bahkan kita tidak perlukan internetnya saja. Nah, di sini di bagian terminal, ketik perintah berikut, ketik perintah seperti ini. Nah, Composer create project, kode Igniter 4 garis miring app starter, nama projectnya apa, foldernya misalnya aplikasi perpustakaan ya. Nah, di sini karena saya menggunakan Linux, berarti saya ada di home. Kalau menggunakan Windows biasanya di C user apa gitu ya, publik atau apa. Nah, di folder C. Nah, ini sebutnya di home. Maka ketika saya klik di sini ya, saya mengetiknya di sini. Nah, di sini ya, saya membuat mengetiknya di sini seperti ini. Ketika saya enter dan komputer kita terhubung ke internet, maka dia akan membuat sebuah folder bernama app perpustakaan, dan isinya akan didownload dari internet, mendownload project ini dan app start. Nah, ini maka dia akan mendownload. Kita tunggu sampai selesai ya, ini proses downloadnya. Nah, sedikit lagi, tergantung kecepatan internetnya. Nah, oke, selesai ya. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini sudah selesai, berarti nanti akan terbentuk folder ini di komputer kita. Nah, silahkan dibuka file manajernya. Nah, kalau di saya di Linux, maka saya akan di folder ini, di folder saya ini terbentuk ini app perpustakaan. Kalau di Anda mungkin di C, kalau menggunakan Windows C user ya, misalnya apa, C user misalnya
oh iya gitu kan, atau PC 1 gitu kan. Nah, nanti di dalam di folder ini akan terbentuk project ini. Nah, apa isinya? Nah, ini pada saat kita menjalankan perintah komposer tadi, kita dibantu dengan komposer, dibantu mendownload paket-paket ini ya. Nah, ini berapa ukurannya? Ya, sekitar ada 21 mega ya. Ini ukuran pada saat pertama kali kita membuat proyeknya. Jadi kalau kita membuat proyek lagi yang baru ya ketik lagi, misalnya aplikasi kepegawaian, enter. Nah, tunggu sampai ini komposernya versi CI nya versi 4.18. Nah, ini download lagi, selesai ya. Maka di sini akan terbentuk app kepegawaian ya. Nah, kalau tidak perlu ya klik kanan saja, di delete saja, klik kanan, delete gitu ya, hapus, delete, klik kanan, delete, boleh. Kalau misalnya memang nggak perlu udah. Nah, misalnya kita akan membuat lagi yang baru, app misalnya apa ya, kira-kira aplikasi keuangan ya. Nah, enter. Nah, dia akan bikin lagi. Jadi intinya di sini rumusnya adalah Composer, create project, application starter. Di sini yang terakhir di sini adalah nama projectnya, nama folder project. Jadi artinya apa? Artinya Composer ini adalah menjalankan perintah Composer, ini ya, ini menjalankan perintah Composer. Create project itu artinya kita membuat project baru. Di sini membuat project baru. Kode igniter artinya framework yang kita download ya, framework yang di-download adalah kode igniter versi 4. Nah, app starter adalah template-nya. Ini adalah template dari framework CI 4. Nama foldernya ini yang berubah ya. Ini nama foldernya adalah nama folder project, ya. Nah, sini ya. Nah, jadi Anda cukup menghafalkan keempat segmen perintah di sini. Segmen pertama L5 ya, berarti ya. Pertama adalah composer, segmen kedua adalah create project, segmen ketiga kode igniter 4 garis miring 5 offset dan berikutnya adalah project ya. Maka di sini terbentuk aplikasi keuangan. Nah, ini adalah proses untuk membuat projectnya. Bagaimana menjalankannya? Nah, menjalankannya yaitu C di sini ya. Kita pertama adalah masuk dulu ke folder project yang terbentuk ya. Masuk ke folder project yang telah dibuat. Caranya adalah klik menu file pada ini ya. Nah, file, terus pilih open folder. Menu file, di menu file pada Visual Studio Code. Yang ketiga, pilih menu open folder. Nah, ini saya simpan dulu ya supaya tidak hilang. Saya simpan dulu, save dulu. Ini saya simpan di home, di aplikasi keuangan. Ini catatan saja, catatan.txt supaya tidak hilang, karena ketika nanti open folder ini akan menghilang. Nah, masuk ke open folder, tempat pilih folder yang akan dibuka, yaitu project kita ya, itu project yang kita buat. Dalam hal ini adalah keuangan ya. Jadi saya coba file, open folder ini ya. Nah, masuk ke home atau cari di folder ada di mana. Nah, keuangan, open ya. Nah, ini sudah terbuka. Kalau di Windows Visual Studio-nya agak beda ya. Visual Studio-nya agak beda.
Nanti kalau di Windows Visual Studio-nya tidak open, tapi yang kelima select folder, pilih tombol select folder. Nah, kalau sudah terbuka, ini window-nya akan seperti ini. Sebelah kiri adalah object browser, jadi ini isi daripada folder app keuangan. Nah, ini ya. Ini isinya ada folder app, ada folder publik, ada tes, ada panel, dan seterusnya. Nah, ini adalah setiap objek yang kita klik di sini itu akan dibuka. Klik satu kali hanya mempreview saja, ya. Nah, gini kan. Maka di sini filenya tulisannya miring, berarti ini hanya klik sekali, hanya melihat isinya. Tapi kalau mau mengedit, maka kliknya harus 2 kali. Klik. Nah, ini baru untuk ngedit. Kalau hanya kliknya sekali, maka dia tidak akan dibuka, ya. Kalau udah edit, kliknya 2 kali supaya sampai tidak miring seperti ini. Nah, ini kan tidak miring, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah selesai di sini sudah dibuka, ya. Ini membuka. Sekarang kalau sudah terbuka seperti ini bagaimana? Nah, kita jalankan CI-nya di sini. Jadi yang ke D di sini menjalankan CI 4. Jadi setelah terbuka yang di sini pilih menu terminal di Visual Studio Code. Nah, di sini ya, ini terminal. Nah, yang berikutnya terminal, pilih new terminal. Nah, di sini maka akan keluar terminal. 2, pilih new terminal. Nah, terminal ini yang digunakan untuk membuatkan perintah-perintah ke server, ke code igniter. Nah, perintah yang akan kita gunakan pertama kali adalah bagaimana menjalankan servernya. Jadi yang ketiga, untuk menjalankan servernya ketik perintah berikut. Nah, berarti php spark serve, gitu ya. Nah, ini kita ketik di sini php spark serve. Nah, di sini akan tampak karena di saya port 8080 nya sudah digunakan, maka dia pindah ke port yang lain 8081. Kalau Anda pasti 8080 karena belum pernah digunakan portnya. Di sini kemungkinan saya sudah digunakan port 8080. Nah, sekarang kita tinggal buka browser. Bagaimana cara mengujinya? Anda buka tab baru, ketik apa yang diminta oleh server di sini, ngeliat itu development server started on, gitu kan. 8081 berarti ketik localhost /2 8081. Nah, ini sudah selesai kita menginstal kode igniternya. Kalau di komputer Anda tidak 8081, kemungkinan 8080. Di saya 8080 nya sudah dipakai, ya. Jadi oleh kode igniter dipindahkan otomatis ke 8081. Nah, ini sudah selesai, ya. Kita sudah selesai menginstal kode igniter. Ini halaman utama ketika framework kode igniter selesai dijalankan. Nah, kalau sudah selesai mau mematikan servernya, nah, masuk ke terminal di sini, tekan tombol CTRL dan C, ya. Jadi ini menjalankan C4, ini menghentikan, menstop, ya. Menghentikan yang D-nya, ini D, ini E, ini ya. Menghentikan C4. Jadi pada jendela terminal ini, ya, terminal yang ini. Nah, tekan tombol CTRL dan tombol C bersamaan atau menekan tanda silang ini, ya. Atau menekan tanda silang, ya, ini ya. Nah, saya biasanya menggunakan contoh ke CTRL-C saja. Ketika diklik di area ini, ya, terminal ini kita klik sampai ini asalnya kan di sini, ya. Nah, klik ke sini, tekan Ctrl C. Nah, maka
akan kembali ke sini. Jadi ketika di sini di refresh, karena servernya sudah mati ya nggak akan ketemu. Apa maksudnya? Di sini kita tidak, dengan perintah php spark ini kita tidak butuh sum, tidak butuh Apache di dalam sum. Jadi memberikan perintah php spark sub itu kalau kita menggunakan sum sama dengan kita menekan tombol start pada Apache. Nah, tapi di sini di CI enggak begitu. Kita menggunakan perintah php spark sub. Bagaimana menghentikannya? Menghentikannya adalah dengan menekan tombol Ctrl C. Nah, kalau di sum ya nekan tombol start supaya jadi stop. Nah, itu ya beda ya. Jadi di sini di CI 4 dia tidak butuh Apache. Dia hanya butuh MySQL-nya saja dan PHP-nya saja ya. Nah, oke, ini sampai sini saja dulu. Bagaimana kita memulai CI? Jadi saya ulangi di sini ya. Kebutuhan untuk membuat perangkat minimal membuat CI adalah pemrogramannya. Satu, install sum. Sum ini yang kita butuhkan hanya Apache, PHP dan MySQL. Kalaupun Apache diperlukan hanya untuk menjalankan phpMyAdmin ya, karena phpMyAdmin basisnya web ya. 2, Composer. Yang 3, Visual Studio Code. Yang 4 adalah browser ya, browser. Nah, membuat projectnya seperti ini ya, langkah-langkahnya, perintahnya harus hafal ini. Ini sampai sini patokan, nggak ada yang diubah. Yang berubah yang bagian sini ya. Maksudnya ini bagian ini, teks ini akan saya simpan di deskripsi di bawah video ya. Nah, di sini akan simpan. Nah, ini praktek. Nah, jadi pertemuan kita hari ini selesai 5 langkah ini, yaitu menentukan kebutuhan perangkat minimal, membuat proyeknya seperti apa, langkah-langkahnya. Berikutnya membuat proyek CI-nya ini ya, membuat proyek CI. Ini membuat proyek CI-nya, ini membuka folder, ini membuka folder project CI. Setelah dibuka baru dijalankan project CI-nya. Terakhir adalah menghentikannya. Oke, 5 langkah ini saja yang akan kita lakukan Anda setiap akan Anda memulai CI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.